Baik, terima kasih. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat memuji-muji Tuhan. Amin. Baiklah, saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa di dalam surga, yang telah menyertai masa istirahat kami, di jam tidur kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kami semua bisa dibangunkan kembali untuk bersama-sama menaikkan puji-pujian kami, rasa syukur kami kepadamu ya Bapa di surga. Dari tempat yang berbeda-beda kami dipersatukan dalam ibadah Zoom pagi kami setiap hari, dan kami merasakan pertolongan Tuhan begitu kuat dan nyata di dalam setiap pertemuan ibadah kami ini. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami kembali menyambut kebenaran firman-Mu untuk terus menolong hidup kami dan memampukan kami menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan kami rindu terus diperbaharui oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Saudaraku, kemarin kita sudah sama-sama memulai bagian yang sangat penting sekali untuk kita bersama-sama pahami, ya, pemahaman kita bersama sangat penting saudara-saudaraku. Kita pegang kuat, ya, sejak kita mempelajari kitab Efesus ini bertambah-tambah keyakinan kita saudara-saudara. Amin. Keyakinan kita dikuatkan terus tentang panggilan Tuhan, panggilan sorgawi yang menjadi arah daripada perjalanan cerita hidup, sejarah yang kita tuliskan, ya, di dalam perjalanan kehidupan kita saudara-saudara, dalam mengikut Tuhan. Amin. Dalam mengiring Tuhan saudara-saudara sampai sejauh mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia yang sementara ini. Tapi saudara dan saya sudah memahami betul bahwa kita sedang menjalani kehendak Tuhan. Amin. Menjalani kehendak Tuhan yang benar-benar itu adalah nyata di dalam rancangan dan rencana yang telah ditetapkannya bagi masa depan kita, untuk bersama-sama merasakan, mengalami, dan nyata kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi saudara-saudara untuk bersama-sama memahami tentang rahasia kehendak Allah di dalam Wahyu. Amin. Di dalam firman yang secara langsung, ya, diperkatakan oleh Yesus Kristus dari sorga. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, supaya lebih tegas lagi, ya, saudara menangkapnya, bahwa ada firman, ada Alkitab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Dan itu adalah semuanya firman Allah, firman kebenaran Allah semuanya. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, tidak semua kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini adalah kebenaran kita. Kebenaran yang ditujukan kepada kita. Amin.
ada kebenaran yang ditujukan oleh Allah menjadi kebenaran bangsa Israel. Contohnya apa? Contohnya Allah berjanji bahwa bangsa Israel akan mewarisi bumi, mewarisi kota Yerusalem. Itu bukan kebenaran kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus memahami dengan baik. Jangan seperti kebanyakan umat Kristen di dunia ini campur aduk semuanya. Ya, semua Alkitab itu mereka anggap ditujukan untuk dirinya sendiri, sehingga disitulah makanya terjadi kebingungan terhadap pemahaman akan Injil, kabar baik, ya, karena campur aduk itu, Bapak Ibu Saudara, campur semua iman dengan perbuatan, ya, dicampur semua pengharapan bangsa Israel dengan tubuh Kristus, mereka tidak bisa membedakan. Dicampur semua, ya, doa Bapa kami dengan pengampunan segala dosa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, dicampur semua. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak tahu yang mana yang harus dipegang, ya. Jadi hari ini merasa sudah diampuni Tuhan, besok merasa tidak diampuni, belum diampuni Tuhan. Hari ini merasa dosanya sudah diampuni, besok merasa harus minta ampun dosa. Ya, nggak jelas itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya, karena tidak memahami firman rahasia Allah sebagai kebenaran yang ditujukan kepada kita. Siapa kita? Kita bangsa-bangsa lain, ya, tubuh Kristus, pembentukan tubuh Kristus. Tepatnya adalah sebetulnya saat ini tidak ada perbedaan bangsa. Bangsa Israel itu bukan bangsa Israel yang saat ini berfungsi sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ulang sekali lagi, saat ini bangsa Israel itu bukan bangsa Israel yang berfungsi seperti yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Alkitab, ya, dalam nubuatan. Tapi bangsa Israel itu sekarang sama seperti bangsa lain posisinya. Karena apa? Karena ya Tuhan sudah menunda program kerajaan sorga dengan segala berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bagi mereka, karena bangsa Israel menyalibkan Yesus Kristus, menolak Mesias. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang ada suatu panggilan, calling. Ya, panggilan ini adalah bukan panggilan hanya sekedar, ya Bapak Ibu Saudara, yang penting panggilan pergi ke gereja, ya, ya sudah melayani, memberikan persembahan, ya, kumpul-kumpul, menyanyi, dan seperti itu seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini ada suatu keseriusan, amin, Bapak Ibu Saudara. Keseriusan, kesungguhan dengan pengertian yang benar. Ya, karena saat ini juga ya tidak sedikit, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang mengaku Kristen, mengaku pengikut Yesus, sangat sungguh-sungguh mereka. Sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa berpuasa berhari-hari, ya mereka tidak makan dan tidak minum, dan mereka sangat menjaga segala sesuatu yang mereka anggap itu membuat mereka menjadi lebih kudus di hadapan Tuhan. Ya, dan itu adalah usaha perbuatan yang mereka buat, dan mereka berpikir bahwa itu yang menguduskan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada usaha manusia saat ini yang bisa menguduskan dirinya di hadapan Tuhan, kecuali satu-satunya hanya oleh darah Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi inilah kabar baik itu. Disitulah rahasia kehendak Allah dinyatakan, yang harus diterima oleh semua orang dan bersandar kepada kebenaran itulah benar-benar jujur di dalam hatinya.
Harus jujur di dalam hati, Bapak Ibu Saudara. Jangan diam-diam orang mempercayai Yesus Kristus, tapi diam-diam di dalam hatinya bahwa perbuatan-perbuatannya juga adalah sebagai tambahan untuk menolong supaya dia masuk sorga. Itu celaka punya, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu iman yang membawa kerusakan di dalam diri manusia. Kalau saat ini orang mengaku percaya pada Yesus dan berbuat baik supaya diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu satu keyakinan yang merusak kasih karunia Allah, merusak ya rencana Allah di dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan, yang saat ini dinyatakan melalui firman rahasia yang diterima oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Saudara-saudara, maka kemurnian ini harus kita angkat ke permukaan, ya, tentang rahasia panggilan sorgawi. Amin. Bapak Ibu Saudara, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Ya, diselamatkan oleh iman, melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi untuk dua hal, tantangan yang sangat besar Bapak Ibu Saudara saat ini, keyakinan manusia pada umumnya, ya. Yang pertama adalah mereka menolak, ya, bahwa keselamatan itu hanya melalui iman. Ya, mereka menolak bahwa ya untuk diselamatkan masuk surga itu adalah cukup dengan iman. Bagi mereka itu semacam duri yang sangat menusuk tajam. Ya, kalau kabar baik itu diberitakan, ya, bahwa manusia diselamatkan hanya melalui iman, bagi mereka itu adalah suatu batu sandungan yang sangat besar, ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, adalah ada juga orang-orang yang menerima bahwa keselamatan itu hanya melalui iman. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kekristenan, kita juga harus hidup di bawah hukum Taurat juga. Hukum Taurat juga menjadi penuntun, menjadi hukum yang mengatur kehidupan dari seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu pandangan yang kedua yang menjadi tantangan yang sangat berat, dan itulah yang terjadi kepada jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Galatia itu jemaat bangsa lain, jemaat kudus tubuh Kristus yang sudah menerima kasih karunia, Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bahwa hanya melalui iman setiap orang diselamatkan masuk surga. Tapi dalam menjalankan pelayanan mereka kepada Tuhan, kehidupan mereka sehari-hari kepada Tuhan, peribadahan mereka kepada Tuhan, mereka, saudara-saudaraku, mengambil prinsip-prinsip daripada hukum Taurat itu menjadi jalan hidup mereka, saudara-saudara. Dan itu yang Paulus katakan di Galatia pasal 3, "Hai kamu orang Galatia yang bodoh, mengapa kamu telah memulai dengan roh dan kamu ingin mengakhiri dengan daging?" Karena apa? Karena hukum Taurat itu adalah hukum yang mengatur manusia secara daging, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itu cocok untuk siapa? Cocok untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa ras manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Suatu hari kelak mereka akan hidup di bumi ini terlihat secara kasat mata, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi oleh karena itu prinsip-prinsip hukum Taurat itu adalah penyucian terhadap manusia daging, manusia yang akan hidup di bumi ini. Sementara saudara-saudara dan saya saat ini mengikuti program Tuhan, mengikuti rancangan Tuhan sebelum dunia dijadikan,
bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. Kita tidak dirancang untuk hidup menurut prinsip-prinsip ya hidup di dalam keduniawian, tetapi saudara dan saya dirancang menurut prinsip-prinsip kerohanian. Itulah sebabnya ya program Tuhan kasih karunia, dispensasi kasih karunia sekarang ini tidak diluncurkan oleh Allah sebelum Yesus Kristus disalibkan. Amin. Karena itulah rancangannya Bapak Ibu Saudara. Ya, rancangan Tuhan ya yang tidak diketahui oleh nabi-nabi bangsa Israel, saudara-saudaraku, tidak dimengerti oleh rasul-rasul bangsa Israel, bahkan Petrus, Yohanes, Yakobus, sebelum Paulus menjelaskan kepada 12 rasul di Yerusalem, mereka tidak tahu program Tuhan menyelamatkan bangsa-bangsa lain tanpa menyertakan bangsa Israel. Mereka tidak tahu itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah makanya terjadi pertentangan antara Petrus dengan Paulus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat itu di Galatia pasal 2. Nah, dan Paulus menegur keras Petrus karena Petrus masih membawa-bawa ya pikiran dan ingatannya ya bahwa Allah masih menepati penyelamatan manusia berdasarkan kovenan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus mengatakan tidak. Allah saat ini menjalankan program yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara. Program yang baru, program kasih karunia dan bukan program hukum Taurat, ya program kasih karunia yang murni menyelamatkan manusia hanya melalui iman secara cuma-cuma dikaruniakan keselamatan itu kepada semua orang yang percaya tanpa perbedaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentunya kita tahu banyak orang yang mempercayai ya bahwa kasih karunia hanya melalui iman. Saudara-saudaraku, manusia diselamatkan, banyak orang yang mempercayai hal itu. Ya, di berbagai tempat banyak orang yang mempercayai hal itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita lihat ya bahwa iman keselamatan, mengerjakan keselamatan yang saat ini yang istimewa, yang sekarang ini menurut rancangan Tuhan, bagaimana supaya keselamatan yang kita peroleh saat ini, saudara-saudaraku, difungsikan untuk membentuk, menopang akan cara hidup praktis kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan metode dari Tuhan yang sangat berbeda. Tidak sama seperti sebelumnya. Amin. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disebutkan di dalam Efesus pasal 3 itu, ya, Efesus pasal 3, Paulus katakan bahwa kamu harus tahu bahwa saat ini ada suatu tugas penyelenggaraan yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Paulus tidak bilang kepada kami, ya saudara-saudara, karena memang hanya dia sendiri yang dipilih oleh Tuhan sebagai rasul khusus bagi bangsa lain untuk menjalankan ya pemberitaan kabar baik, ya good news, ya gospel, evangelion, ya berita kabar baik tentang salib Kristus satu-satunya sebagai jalan untuk manusia memperoleh keselamatan hanya melalui iman. Itu dipercayakan kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya. Petrus, Yohanes, Yakobus tidak bisa mengajarkan hanya melalui iman. Itu sebabnya Yakobus 2, ya, Yakobus mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong.
Karena itu adalah merupakan konsep kebenaran yang harus dipercayai oleh bangsa Israel. Mereka tidak bisa mempercayai hanya melalui iman mereka diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah merancang suatu kebenaran bagi mereka, bahwa mereka juga harus memikirkan tentang perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti daripada kebenaran yang nyata di dalam kehidupan mereka, dalam diri mereka. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini, dia lahir dan sebagai manusia dia menunjukkan berbagai macam mujizat-mujizat di tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena bangsa Israel, kebenaran mereka adalah kebenaran karena melihat. Amin. Bapak Ibu Saudara, mereka harus memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik, mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, ya, saudara-saudaraku, dan bahasa roh, ya, itu harus diperlihatkan, fenomena-fenomena yang sangat powerful, ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan mereka itu harus nyata, karena kepada mereka Tuhan mengaruniakan sebuah kebenaran iman ditambah dengan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Itulah yang akan membuktikan bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya bangsa Israel akan bisa mengalami semua hal itu, yaitu kebenaran iman dan perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat yang spektakuler akan nyata dilakukan Tuhan kepada dan melalui bangsa Israel kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, hadir secara fisik di tengah-tengah bangsa Israel. Barulah kebenaran yang nyata melalui perbuatan-perbuatan ajaib itu, barulah itu bisa dimanifestasikan, barulah itu bisa dipancarkan, barulah itu bisa dinyatakan di tengah-tengah dunia ini di hadapan manusia. Tetapi sekarang kan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Ya, Yesus saat ini, saudara-saudaraku, ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam surga. Dan saat ini, saudaraku, kebenaran yang nyata saat ini adalah kebenaran kasih karunia yang didasarkan pada rahasia firman kebenaran yang Yesus sampaikan melalui Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita, bahwa sekarang setiap orang yang percaya adalah anggota tubuh Kristus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, hidup karena iman, karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudaraku supaya struktur daripada iman kebenaran karena percaya bukan karena melihat ini supaya bisa ditopang di dalam praktis kehidupan kita? Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Amin. Itu yang sedang kita pelajari, saudara-saudaraku. Mengapa kita ada di sini? Amin. Mengapa kita berkumpul bersama-sama dalam setiap peribadahan kita, merindukan suatu pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudaraku, tentang tujuan dan maksud daripada Tuhan menyelamatkan kita, agar kita mempunyai pemahaman bersama, pemahaman yang sama tentang panggilan sorgawi kita. Amin. Melalui sebuah firman rangkaian, kebenaran firman rahasia yang dibukakan, yang berabad-abad lamanya belum pernah disaksikan kepada bangsa Israel, kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul. Namun sekarang kebenaran rahasia ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus dan disampaikan kepada kita sebagai jalan kehidupan kita yang sempurna. Amin. Sempurna di dalam Dia. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4.
Inilah mengapa pentingnya kita bersama-sama saudara-saudaraku seperti ini, ya, kita bersama-sama menyatukan hati kita, belajar memahami firman rahasia. Oleh karena ada satu misi yang besar, sangat besar sekali misi ini, diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar kita mengetahui dengan jelas arah daripada perjalanan kehidupan kerohanian kita, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Mari kita lihat dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ya, yang biasa disampaikan oleh saudara kita, ya, Bapak Yohanes Adrian. 1, 2, 3, 4, begitu ya. Untuk mengingat ayat ini, Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang masih bingung-bingung, apa sih yang baik di hadapan Tuhan? Apa sih kehendak Allah bagi kehidupan kita? Masih banyak orang harus berpuasa 3 hari, berpuasa 1 minggu, berpuasa 2 minggu, dan berpuasa, puasa Esther, puasa Daniel, ya Bapak Ibu Saudara, bermacam-macam puasa, harus pergi ke goa-goa, ya, dan bersemedi di sana Bapak Ibu Saudara untuk mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu keinginan daging, ya, itu adalah kedagingan Bapak Ibu Saudara, untuk memuaskan hawa nafsu manusia, kedagingan, untuk mengetahui kehendak Allah, bukan dengan cara seperti itu. Di sini sudah dikatakan Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah merupakan, ya, satu tanda atau satu panggilan untuk semua orang yang ingin mengetahui kehendak Allah, adalah supaya menerima keselamatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan karena memang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tujuan Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, adalah untuk membawa berita kabar baik tentang keselamatan. Tapi bagaimana orang saat ini Bapak Ibu Saudaraku sudah mengerti belum? Setiap hari, ya, setiap hari mengaku percaya pada Yesus, tapi sudah yakin belum pasti diselamatkan? Tapi kebanyakan mengatakan mudah-mudahan, semoga, ya. Takut kalau dikatakan bahwa kita sudah pasti masuk surga. Mereka takut Bapak Ibu Saudaraku, takut karena dosa, karena mereka masih lebih memegang teguh bahwa mereka dirinya adalah orang berdosa, ya. Padahal Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan, firman rahasia mengatakan bahwa kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, saudaraku, jadi sekarang saudara, kita sudah berada di posisi ini, amin, bahwa kita sudah berada di posisi kehendak Allah yang pertama, bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang telah pasti dijamin diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Lalu selanjutnya apa? Bapak Ibu Saudara, orang-orang kudus, orang-orang percaya biasanya langsung berpikir, ya selanjutnya berbuat baik, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbuat baik ini harus benar-benar, ya, tenang dulu, tenang, ya. Bapak Ibu Saudaraku, tenang. Dan kita lihat dulu firman Tuhan, bagaimana model perbuatan baik yang diinginkan oleh Allah, itu tidak seperti konsep yang ada di pikiran kita, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Itu sebabnya dikatakan di situ, ya, di ayat 4 itu, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pekerjaan baik yang Allah inginkan dari semua orang percaya. Ini adalah sebuah pekerjaan baik dan yang terbaik di hadapan Allah, bahwa kita mau belajar tentang kebenaran rahasia Kristus.
Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya pada penghakiman yang akan datang, kalau saudara ingin tahu apa yang dievaluasi oleh Tuhan Yesus di kursi pengadilan Kristus yang akan datang untuk membuktikan bahwa perbuatan baik saudara dan saya tervalidasi dengan kebenarannya adalah kalau kita mempunyai suatu proses dan kita mempunyai kerinduan yang besar untuk memasuki sebuah proses di mana pikiran dan hati kita diubahkan sesuai dengan pengertian yang benar, sesuai rahasia, wahyu rahasia yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus yang disampaikan kepada kita, sehingga kita melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh berdasarkan pengertian yang benar, bukan berdasarkan pengertian yang keliru, dan bukan sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik hanya berdasarkan konsep daripada pikiran kita yang terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, datang pada pengetahuan akan kebenaran, bukan kebenaran manusia Bapak Ibu Saudaraku. Bukan kebenaran dunia, tapi ini adalah sebuah struktur daripada kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai kebutuhan pokok bagi anggota tubuh Kristus, supaya kekudusan kita di dalam praktek kehidupan kita itu divalidasi oleh kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah merasa pintar, yang sudah merasa sudah tahu semuanya dan tidak mau lagi belajar bersama-sama dengan orang-orang kudusnya Tuhan, atau mereka belajar dengan cara yang keliru, itulah yang menyebabkan mereka meronta-ronta di dalam sikap hidup mereka, tidak mencerminkan sebagai orang kudusnya Tuhan, dan menjadi serupa segambar dengan dunia, tidak punya kemampuan keluar dari handicap, tidak mempunyai kemampuan untuk berubah di dalam kehidupan mereka yang baru, karena cara mereka belajar terhadap kebenaran firman Allah adalah cara yang campur aduk. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kemurnian. Amin. Ini adalah berita kemurnian, berita sukacita, kabar baik yang memurnikan hidup saudara dan saya di dalam kekudusan Yesus Kristus yang sempurna, bukan karena usaha dan kehebatan kita untuk terampil berkata-kata dan terampil untuk menampilkan cara hidup kita di bagian luar, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah merupakan suatu proses pembelajaran, menundukkan hati dan pikiran kita secara konsisten dan konsekuen, berkomitmen dan berintegritas yang divalidasi oleh keyakinan pertama-tama terhadap kebenaran firman rahasia Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai seumur hidup kita, sampai kita meninggalkan dunia ini, inilah pekerjaan baik yang diinginkan oleh Allah untuk menunjukkan kesetiaan kita kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah mau supaya hidup kita diproses segambar serupa dengan kemuliaan Yesus Kristus yang surgawi, bukan segambar dengan nilai-nilai yang diukur oleh dunia, Bapak Ibu Saudaraku, yang diukur oleh lingkungan sekitar kita, yang diukurkan oleh pemerintah bangsa dan negara, yang diukurkan oleh lembaga-lembaga dunia, yang diukurkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Saudara, tidak divalidasi dengan penilaian siapapun manusia di dunia ini. Amin. Hidup saudara divalidasi oleh kebenaran Kristus yang nyata di dalam penebusan yang sempurna. Oleh karena itulah, saudara-saudara dan saya harus berkomitmen masuk lebih dalam lagi. Saudara harus berani berkorban untuk mendukung pemberitaan rahasia Kristus yang mulia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu poin utama panggilan saudara dan saya.
Dan oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah menyesal menjadi orang yang telah masuk kepada pelayanan yang kudus ini. Amin. Karena saudara dan saya sungguh-sungguh sedang terpanggil untuk memasuki suatu dimensi kehidupan yang tidak bisa divalidasi oleh penilaian manusia, tetapi ini adalah merupakan rancangan hidup yang murni, yang mulia, yang kudus, yang sangat memuliakan Tuhan Yesus saat ini. Dan saudara dan saya ada di posisi itu. Amin. Tetaplah setia kepadanya. Tetaplah terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena saudara dan saya akan menemukan sukacita, damai sejahtera yang sangat mulia, yang akan mengontrol hati dan pikiran saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Saya kira itu dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kembali lagi Tuhan, Engkau menegaskan panggilan surgawi, supaya kami semua memikirkan tentang pemberitaan kabar baik, keselamatan, berita salib Kristus yang telah mengampuni segala dosa bagi banyak orang. Kami harus terus berkomitmen untuk mengajak banyak orang untuk mendengarkan berita kabar baik ini, karena inilah identitas kami yang sesungguhnya. Disinilah nama baik persekutuan kami, gereja yang Tuhan berikan bagi kami, persekutuan yang kudus. Apabila kami masih terus berkomitmen di dalam setiap program-program pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan untuk membawa semua saudara-saudara kami masuk kepada kerinduan untuk belajar memahami tentang siapa diri kami yang sesungguhnya di dalam kehidupan manusia baru yang harus kami pertanggungjawabkan, supaya senantiasa terbawa dan supaya senantiasa mengikuti proses menjalani kehidupan di dalam tuntunan kehendak Tuhan Yesus yang surgawi. Kami bersyukur ya Bapa, kami berlomba, kami berlari semuanya untuk maju terus mengikuti kehendak Tuhan yang mulia ini, dan kami menyerahkan seluruhnya kepada pimpinan daripada Tuhan kami Yesus Kristus sebagai kepala, dan kami adalah anggota-anggota tubuhmu yang mengikut Engkau dengan pengertian yang benar. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa padamu Bapa dalam surga. Puji Tuhan, amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat, semangat, semangat. Amin. Terima kasih. Salam semua. Shalom.